Anak model begini, maghrur di dunia. Tertipu oleh dunianya. Naudzubillah min dzalik. Tua. Nabi Musa alaihissalam masih hidup, wasiat. Nabi Musa nih, Nabi Musa. Nabi Musa itu kira-kira amalnya biasa atau super luar biasa? Super luar biasa. Itu aja mikir, nanti saya dikubur di mana? Makanya beliau wasiat, kalau saya meninggal, makamkan saya di sekitar Masjidil Aqsa. Karena Allah bilang, alladzi barakna haulah. Yang sekelilingnya diberkati oleh Allah Ta'ala itu Masjidil Aqsa. Saya pengen deket-deket dengan Masjidil Aqsa. Biar dapat barokahnya. Alhamdulillah. Nyebut barokah, kopi datang. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Mas Agus. Sehingga wasiat Nabi Musa dalam hadis disebutkan, beliau minta dimakamkan di sekitar Masjidil Aqsa, walau ramyah bihajar. Meskipun jaraknya itu sejauh lemparan batu. Sawat gitu ya. Jatuh berapa meter kan belum ada meteran dulu. Jadi ukurannya pakai itu, sejauh lemparan batu. Maksudnya jangan jauh-jauh. Dan jenengan hidup gak mikir mati dikubur di mana, sak kecekele. Sementing ditandur, Masya Allah. Yang penting ditanam, dikubur. Wong Nabi aja mikir kok. Nabi saja mikir, saya dimakamkan di mana. Makanya umat Islam ini ya harusnya memikirkan pemakamannya. Di mana nanti. Maka sebaik-baik wakaf itu wakaf tanah pemakaman untuk muslimin wal muslimat. Masya Allah. Iya. Pemakaman muslimin wal muslimat. Di tengah-tengahnya itu pondok pesantren. Kemudian masjidnya bagus, sekelilingnya kuburan. Keren gitu. Bagus. Nah, orang dulu tuh cerdas. Makanya kalau kita lihat orang-orang dulu itu kuburan tuh mesti di belakang masjid. Betul ya? Di samping masjid, di depan masjid. Kenapa? Biar dapat barokahnya masjid. Sehingga tiap hari kalau keluarganya sholat ketoan. Loh, di situ ada Pak D saya, Pak Alik saya, Bude Bulik dimakamkan di situ kan kelingan. Kadang-kadang ceritakan kebaikannya, itu Bude saya dulu begini, Pak Alik saya dulu begini. Terus dikirimin dongo, ya dikirimin doa. Cerdas mikirkan, tempat tinggalmu nanti di mana? Kuburan, ya kamu akan dimakamkan. Kemudian dikatakan rezeki yang sudah dibagi untukmu, wahai nafsu, akan sampai kepadamu. Kamu suka enggak suka, rezekinya itu akan sampai kepadamu. Yang bukan jatahmu, yang enggak mungkin sampai. Ini nafsu kalau nggak dikasih tahu gitu kan ngoyo terus, golek, ayo cari, sampai rekoso ninggal no sholat. Capek ninggalkan sholat akhirnya, capek akhirnya nggak pernah zikir, capek nggak sempat silaturahim, capek cari dunia nggak sempat pergi ke rumah orang tuanya. Masya Allah, keliling dunia internasional sanggup, naik pesawat keluar negeri sanggup, ke rumah orang tuanya, maaf bu nggak punya waktu, maaf pak nggak punya waktu. Anak model begini, maghrur di dunia. Tertipu oleh dunianya. Naudzubillah min dzalik. Apel ke sana siap, apel ke sini siap, kemana-mana siap. Ke tempat orang tuanya enggak siap. Enggak sanggup. Ini namanya nafsunya tertipu, termasuk maghrur, tertipu. Tapi enggak sadar. Ya enggak sadar. Oh saya kan cari dunia ini untuk kebaikan, untuk orang banyak. Ya cari untuk orang banyak, emangnya enggak punya waktu buat orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah bergantung ridho orang tua. Marahnya Allah bergantung marahnya orang tua. Untuk orang yang gak jelas, gak punya hubungan kekerabatan denganmu dan tidak menambah keuntungan duniamu, kamu punya waktu. Kenapa untuk orang tuamu kamu gak punya waktu? Makanya kita ngomong sama nafsu kita, sing wis rezekimu gak akan kemana-mana. Jatahmu gak bakal hilang. Kalau bukan jatahmu, kamu cari seperti apapun, gak akan kamu dapatkan. Sehingga hatinya tuh tenang lagi, tenang. Cari, tapi nyantai. Gak kemerungsung. Ya enggak kemerungsung. Gak ngoyo. Nyantai. Sungguh-sungguh, tapi gak ngoyo. Hatinya nih loh. Hatinya santai-santai saja. Semangatnya besar.
Fisiknya bergerak, tapi dia tahu kapan harus berhenti. Dia tahu kapan harus istirahat. Dia tahu kapan harus sholat. Dia tahu kapan harus baca Al-Quran. Dia tahu kapan harus silaturahim. Dia tahu kapan harus menolong orang. Masya Allah, lihat orang jatuh dari motor di pinggir jalan. Ngadang-ngadang orang. Gak ada yang nolong. Dia naik mobil. Ada meeting di kantor. Sebentar lagi mau meeting di kantor. Ada pertemuan nanti, ini ada keuntungan yang besar itu. Ada keuntungan yang besar, saya nggak boleh terlambat. Masya Allah, sebesar apa sih keuntunganmu? Sampai engkau biarkan saudaramu, sesama manusia, terancam nyawanya, kamu nggak hiraukan lagi. Nah ini termasuk tertipu. Tapi kalau orang yang sadar sama yang namanya akhirat, yang namanya rezeki, nyantai saja. Ini butuh pertolongan saya ini, urusan kantor belakangan. Ini yang harus saya tolong dulu. Nah yang seperti ini yang bisa ya, yang pernah ngaji. Yang pernah cari ilmu, yang pernah nyantri, yang pernah diajarin sama orang tuanya, yang pernah diajarin mungkin sama tetangganya yang baik, yang mungkin pernah mendengar ya suatu nasihat orang yang mau cari ilmu. Nah ini nasihat-nasihat dari orang-orang soleh. Nah, dikatakan pernah ada satu orang datang kepada Imam Junaid radhiyallahu anhu, kemudian berkata kepada Imam Junaid. Imam Junaid itu dijuluki Sayyidut Ta'ifah Sufiyah. Pemimpinnya para sufi. Ya, pemimpinnya para sufi. Imam Junaid radhiyallahu anhu, Junaid Al-Baghdadi. Faqala lahu ja'a rajulun ilal Junaid faqala lahu atlubu rizq. Datang seorang kepada Imam Junaid dan berkata, "Saya ini mau cari rezeki." Mau cari rezeki. Yang model begini banyak enggak ini? Banyak enggak? Ada yang datang nih, yang nonton ini, ya. Kira-kira pernah enggak ngomong gitu? Saya mau cari rezeki. Mau kemana Mas? Cari rezeki. Mau kemana Mas? Cari rezeki. Bu mau kemana? Cari rezeki. Mbak mau kemana? Cari rezeki. Kalimat seperti ini banyak enggak? Ayo jawab entong. Oh iya, pelaku kok enggak mau ngaku. Pelaku kok enggak mau ngaku. Banyak, ya kita-kita ini sendiri. Maka Imam Junaid ketika ada orang ngomong gitu ya, saya mau cari rezeki. Imam Junaid pun menjawab, in alimta aina huwa fatlubuh. Nah, kalau kamu tahu rezeki itu di mana, ya carilah. Nah, coba, tahu enggak rezekinya di mana? Ada yang tahu. Rizqukum fis sama, rezekimu di langit, bukan di pasar. Jadi kalau ke pasar tuh bukan cari rezeki, cari pahala. Cari pahala, rezekinya enggak tahu. Makanya kalau udah ke pasar kerja capek-capek kok ternyata enggak ada yang beli, jangan kecewa. Kenapa? Karena pahalamu dapat. Kalau kamu cari pahala. Saya udah buka Habib, ini kios untuk tambal ban. Dari pagi sampai sore enggak ada satu ban bocor. Ya alhamdulillah toh. Betul ya, alhamdulillah. Masa doamu Allahumma ban bocor kan yo? Ya bukan begitu Habib, tapi kan saya niat bantu orang, oh bagus. Kamu niat nolong orang, kalau ada orang yang kena musibah bannya bocor, saya mau nolong. Dari pagi itu buka, saya ingin memudahkan orang-orang yang bannya bocor biar nggak bingung. Orang-orang yang bannya rusak biar nggak bingung. Saya buka ini untuk bantu muslimin yang mengalami kesulitan. Kok delalah 1 bulan nggak ada ban bocor. Memang nggak dapat fulus, duit. Nyotron nggak dapat ini ya, arto ini nggak dapat. Tapi pahala dapat. Makanya jangan bilang mau cari rezeki, tapi cari pahala. Kalau cari pahala ngantai dia. Oh ya duit emang enggak dari sini saya. Jatah saya bukan dari sini. Tapi ini pahala saya dari sini. Ini pahala saya ini. Rezekimu dari mana? Ya jangan tanya saya. Loh kok jangan tanya gimana? Oh, rezeki itu yang ngatur Allah, yang ngasih Allah. Kok nanya sama saya? Ya kamu nanya sama Allah. Waduh ya untuk kurang ajar saya nanya sama Allah. Loh kenapa? Allah udah bilang kok, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini, Allah udah jamin rezekinya. Wong saya baru dijamin sama pemerintah aja saya yakin kok. Ya, masa dijamin sama Allah saya nggak yakin, nanya terus. Kan saya hamba kurang ajar yang seperti ini. Saya bukan hamba yang baik. Akhirnya tadi yang ngobrol sama tukang tambal ban mumet, iki menungso apa malaikat? Ini manusia apa? Malaikat. Kok sama sekali nggak bingung sama rezekinya. Nyantai dia kerja, tapi dia nggak pernah cari
rezeki. Yang dicari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.